Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menyatakan akan menghadiri undangan pemanggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya Selasa 4 Juni. Hal ini berkaitan dengan pelaporan yang mempersoalkan wawancara Hasto di salah satu media televisi. Ya, betul sekali, besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus. Hasto mengaku heran dengan kasus yang membuatnya dipanggil ke Polda Metro Jaya. Pasalnya, pelaporan kasus itu diduga mempersoalkan wawancaranya di salah satu media televisi. Hasto mengatakan kehadirannya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Ia akan menyerukan agar hukum tidak dijadikan sebagai alat kekuasaan. Lebih lanjut, Hasto mengatakan tetap menghormati Polri maupun TNI. Ia juga meminta para kader PDIP tidak usah ikut menyertainya hadir di Polda Metro Jaya. Ia meyakini ada pihak yang memberi pesanan untuk melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Sebagai bentuk pembukaan apa sebenarnya? Ya, ini pasti, ini ada orderan, pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan pemilu. Hasto diduga dipanggil kepolisian untuk pemeriksaan dugaan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 3 Jo, pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 depan Gedung DPR MPR Republik Indonesia dan Gambir Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024. Lah, ini kan sudah disuarakan melalui suatu kajian akademis, melalui temuan secara empiris di lapangan, adanya kepala desa yang diintimidasi, adanya kepala daerah yang diintimidasi, pers yang diintimidasi. Lalu ketika menyuarakan itu, gara-gara pengaduan masyarakat, begitu cepat proses hukum itu berjalan. Sementara kasus-kasus korupsi, tambang ilegal, kemudian kejahatan perbankan, itu sepertinya didiamkan. Kami PDI Perjuangan punya antrian persoalan yang sampai sekarang nggak selesai. Ketika ada kantor PAC kami kena lemparan bom molotov, pencurian terhadap laptop yang memuat informasi strategis itu tidak diproses. Sementara yang mempersoalkan peningkatan kualitas demokrasi malah kemudian diproses. Tetapi saya akan datang karena kami tahu bahwa ini perintah orderan. Mas, menghadapi panggilan besok datang sendiri apa membawa elemen partai? Jadi banyak satgas-satgas yang mau datang, termasuk pengurus ranting PAC. Tapi saya sampaikan ini proses hukum. Di tengah-tengah kegelapan demokrasi, kegelapan kekuasaan, kita harus memperjuangkan kebenaran dalam hukum itu. Sehingga saya himbau semua tidak usah datang, nanti biar saya datang. Apa yang dituduhkan, apa yang dilaporkan, ada 3 pasal. Yang pertama pasal 160 KUHP yang digunakan pemerintah Hindia Belanda kolonial untuk menjerat para pemimpin kita pada waktu itu. Hadzai artikel, pasal-pasal penyebar kebencian. Yang kedua, pasal 28 dan pasal 45A Undang-Undang ITE. Sebagaimana Pak Hasto sampaikan bahwa karena ini adalah produk jurnalisme, untuk menghormati hukum, penyidik mempersilahkan kita untuk Pak Hasto ke Dewan Pers terlebih dahulu. Oleh karenanya, mengapa hanya 4 pertanyaan? Jadi, ini sekali lagi adalah hak Pak Hasto untuk menyuarakan kebenaran, termasuk kecurangan pemilu yang sudah menjadi pertimbangan
Hakim Majelis Konstitusi di 3 dissenting opinion. Ya, jadi itu kenapa.